Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membuat cerita di drama yang berjudul Nine Puzzles. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Yun Ena, seorang siswa SMA yang sedang berkunjung ke rumah pamannya. Orang tuanya telah meninggal dan ia hanya memiliki seorang paman. Saat itu hujan deras dan lampu padam. Ketika Ena masuk ke rumah pamannya, dia melihat ada potongan puzzle dan diikuti oleh genangan cairan berwarna merah di lantai. Paman Ena telah ditusuk di leher dengan sebuah jarum penusuk kulit. Potongan puzzle tersebut bergambar seekor serigala dengan kostum kelinci. Polisi yang menangani kasus ini adalah Kim Han-sam, yang adalah seorang polisi pemula. Ia mengamati bahwa Ena terlihat tidak tampak emosional. Penyelidikan awal mengungkap bahwa paman Ena yang bernama Yoon Dong-hun adalah seorang mantan petugas polisi. Dong-hun meninggal pada pukul 9 malam. Saat sedang mengamati seluruh ruangan di rumah Dong-hun, Han-sam melihat bahwa di kamar Ena ada jarum penusuk kulit yang mirip dengan senjata yang tertancap di leher Dong-hun. Kepala polisi saat ini yang bernama Dong-su, dia dulu adalah rekan kerja Dong-hun. Jadi dia bersikap simpatik saat sedang menginterogasi Ena. Ena mengaku tidak mengingat apapun setelah dirinya memasuki rumah. Dia hanya ingat saat pulang dari sekolahnya pukul 8 malam dan naik bus. Lalu dia tiba di rumah Dong-hun sekitar pukul 9 malam. Ena mengklaim kalau dia nggak ingat apapun setelah dia membuka pintu rumah pamannya itu. Kemudian, Ena ingat ketika pembantu rumah tangga memanggil namanya. Saat itulah Ena melihat pamannya yang sudah tiada. Setelah melihat interogasi Ena, Han-sam menduga kalau Ena adalah pelakunya. Maka karena itu, Dong-su menyuruh Han-sam untuk menginterogasi Ena. Han-sam mengatakan kalau di jarum penusuk kulit yang tertancap di leher Dong-hun itu hanya ada sidik jari Ena. Diketahui bahwa hubungan Ena dan Dong-hun memang sedang memburuk akibat masalah di asrama Ena. Han-sam lalu menyudutkan Ena dengan mempertanyakan apakah Ena pelaku yang telah menghabisi Dong-hun. Dengan muka datar, Ena menjawab kalau dia nggak ingat apa-apa. Han-sam mengejek Ena karena dengan mudahnya Ena menjawab hilang ingatan. Keesokan harinya, Ena menunjukkan potongan puzzle yang kemarin dia temukan kepada Han-sam dan bertanya-tanya apakah Han-sam bisa menangkap pembunuhnya. Kita lalu lompat ke 10 tahun mendatang. Sekarang Ena sedang berkonsultasi dengan terapisnya. Dari perilaku dan percakapan Ena, kita bisa melihat bahwa Ena sepertinya tidak memiliki emosi normal seperti orang pada umumnya. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau Ena suka bermimpi tentang pembunuhan pamannya dan merasa terganggu karena tidak mengingatnya. Adapun Han-sam, dia mendatangi seorang wanita bernama Yom. Ternyata hari ini adalah peringatan 10 tahun Dong-hun dihabisi. Dan Han-sam masih aja menyelidiki kasus itu. Yom dulunya adalah teman sekamar Ena, dan dia baru kembali ke Korea setelah 10 tahun tinggal di luar negeri. Han-sam bertanya, apapun yang Yom ingat pada hari di mana Dong-hun terhabisi. Yom mengungkapkan bahwa suatu pagi sebelum Ena berangkat ke sekolah, Ena mengatakan kalau Yom adalah alibinya. Saat ini, Ena berkeliaran di kantor polisi tempat Han-sam bekerja. Dan ketika dia melihat Han-sam, Ena menggodanya karena Han-sam terlihat seperti gelandangan. Ena sekarang juga adalah seorang polisi, lebih tepatnya seorang profiler kriminal. Hari itu, Ena mendapatkan kasus baru. Itu adalah pembunuhan seorang anak berusia 10 tahun. Berdasarkan keterangan dari orang tua dan kakak korban, Ena menduga kalau kakak korbanlah pelakunya. Di kantor, Ena bekerja bersama dengan 3 rekan lainnya. Mereka mengenal Ena dari kasus Dong-hun dulu itu, dan memang karena perilaku Ena yang unik. Salah satu rekan Ena mengatakan kalau polisi juga setuju kakak si korban adalah pelakunya. Tapi tiba-tiba kakak korban mengaku telah kehilangan ingatan. Mendengar hal itu, Ena langsung menawarkan dirinya untuk menanyai kakak si korban. Di ruang interogasi, Ena mengaku kalau dia juga nggak ingat akan sesuatu di dalam hidupnya. Jadi Ena mencoba membuat permainan ingatan dengan kakak korban. Ena menyebutkan satu tindakan. Lalu kakak korban juga menyebutkan satu tindakan. Begitu seterusnya. Namun sayangnya, si kakak korban terpeleset dalam pengakuannya. Dan secara tidak langsung mengakui telah menghabisi adiknya. Keren banget memang profiler ya kayaknya. Setelah bekerja, Jung-ho, Dong-su, dan Han-sam minum bersama. Dong-su menegur Han-sam supaya nggak membiarkan Ena mengganggunya. Han-sam mengungkapkan bahwa ia mencoba membangun hubungan baik dengan Ena, karena dia masih yakin kalau Ena adalah pelakunya. Han-sam tambah mencurigai Ena, karena Ena mendapatkan harta warisan yang banyak dari orang tuanya, tapi malahan menjadi profiler. Sedangkan di sebuah bar pada pukul 8.45 malam, seorang wanita menyadari kalau seorang pria sedang memperhatikannya. Dan wanita itu terlihat gelisah. Pada pukul 9.32 malam itu, wanita tersebut pergi dari bar itu dengan mobil merah. Ia mempercepat lajunya dan merobos lampu merah. Pada pukul 10 lewat 7 malam, mobil merah itu tiba di gedung The One City.
Sementara itu, Anna pulang ke rumahnya dan bertemu dengan asisten rumah tangganya yang baru mau pulang. Pada saat yang sama, seorang kurir mengirimkan paket untuk Anna. Di paket itu terdapat kepingan puzzle lainnya, yang persis sama seperti 10 tahun lalu, tapi dengan gambar yang berbeda. Kali ini, puzzle itu bergambar seorang wanita berwujud ular yang berbicara dengan seorang gadis yang diikat. Melihat puzzle itu, Anna langsung panik dan pergi ke kamarnya, lalu menggabungkan dengan puzzle yang didapat 10 tahun lalu. Karena melihat kalau kedua puzzle itu nyambung, Anna makin bingung. Jadi dia menelepon Hansem. Tapi Hansem tidak mengangkat teleponnya. Kemudian pada pukul 11.15 malam, Anna tiba di gedung The One City. Anna tahu bahwa seminggu sekali Hansem mengunjungi ibunya yang tinggal di sana. Namun pada hari ini, Hansem tidak ada di rumah ibunya itu. Setelah mengetahui hal itu, Anna pun pergi. Tapi dia lupa tadi dia parkir di mana. Jadi dia mulai mencari mobilnya di setiap lantai tempat parkir. Kemudian, saat Anna sedang mencari mobilnya, Anna menemukan mobil merah si wanita dari bar itu. Lampu depan mobil merah itu menyala, dan Anna mengintip ke dalam mobil. Ternyata wanita itu udah meninggoy dong, dengan bekas tali di lehernya. Melihat itu, Anna langsung menelepon polisi, dan Sersan 6 beserta rekannya datang pada pukul 11.50 malam. Anna pun melaporkan apa yang dilihatnya pada kedua polisi itu. Setelah beberapa waktu, Hansem datang ke TKP, tapi Anna sudah pergi dari sana. Penyelidikan mengungkap bahwa wanita itu adalah Lee Myong dan penghuni The One City. Waktu Myong kehilangan nyawa adalah sekitar pukul 10.10 malam sampai 11.30 malam. Keesokan harinya, Anna mendatangi Hansem ke kantor polisi dan bertanya kenapa Hansem kemarin nggak angkat teleponnya. Hansem yang memandang Anna sebagai pelaku makin mencurigainya. Tapi Anna nggak peduli. Dia hanya menceritakan tentang potongan puzzle kedua yang kemarin diterimanya. Anna mengklaim kalau ini adalah pembunuhan berantai. Namun Hansem tetap berpikir kalau Anna lah pelakunya. Hansem lalu menghubungi ibunya untuk menanyakan tentang alibi Anna. Dan ibu Hansem mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Hansem dan Choi San pergi ke The One City untuk memeriksa CCTV. Mereka menemukan bahwa mobil Myong diparkir di titik buta. Hansem memerintahkan Choi San untuk memeriksa kamera dashboard dari setiap mobil di lantai mobil Myong terparkir. Selanjutnya, Su Guang dan Jung Ho mendatangi apartemen Myong. Dari apartemennya terlihat Myong itu orang yang cukup kaya. Banyak banget perhiasan mahal di apartemen Myong, tapi tidak ada yang hilang satupun. Mereka beranggapan kalau sepertinya pelakunya memang nggak pernah masuk ke dalam apartemen Myong. Sedangkan Hansem, dia mengunjungi Dr. Lee yang adalah terapis Anna dan menunjukkan potongan puzzle itu kepadanya. Menanyakan Dr. Lee apa yang dia tahu tentang puzzle itu. Namun sebagai dokter, Dr. Lee menolak untuk mengatakan apapun. Sore harinya, ketika Hansem hendak pergi ke bar yang kemarin Myong datangi, Anna pun muncul. Anna mengetahui kalau sebelumnya Hansem mendatangi Dr. Lee. Anna berkata, kenapa tanya orang lain? Tanya aku aja. Anna lalu membahas tentang puzzle itu. Dia mengklaim kalau pelakunya mengirimi puzzle setelah melakukan pembunuhan. Tapi Hansem menolak untuk mendengarkan Anna dan pergi begitu aja. Hansem lalu pergi menuju ke bar milik Myong. Hansem bertanya kepada seorang bartender yang ada di sana dan mengetahui bahwa di dalam bar itu tidak ada CCTV. Hansem juga mendapatkan info kalau kemarin Myong kedatangan 4 pelanggan. Dan Myong berbicara dengan salah satunya. Tapi bartender itu nggak tahu dengan siapa Myong berbicara. Namun sepertinya manajer bar mengetahui identitas pelanggan itu. Sebagai tindakan pencegahan, Hansem bertanya, apakah si bartender pernah melihat Anna di bar itu? Tapi bartender itu tidak mengenalinya. Setelah itu, Hansem melihat riwayat panggilan telepon Myong. Ada sebuah nomor menelepon Myong pukul 8 malam. Dan kemudian meninggalkan panggilan tak terjawab pada pukul 9.45 malam. Hansem menelepon nomor itu dan nomor itu milik Hyun Ho-gun. Kemudian Hansem dan Jung Ho mendatangi Hyun Ho-gun. Ternyata dia adalah kepala kantor polisi dan teman Dong-hun. Dong-hun adalah paman Anna ya, sahabat nonton. Hyun mengaku kalau dia adalah pelanggan tetap di bar Myong. Dia menelepon untuk membuat reservasi. Tapi kemudian menelepon lagi untuk membatalkan reservasinya. Tapi Hansem memperlakukan Hyun seperti tersangka. Dan Hyun sangat marah serta tersinggung dengan pertanyaan dan sikap Hansem itu. Lalu Hansem menelepon manajer bar Myong dan menanyakan tentang pelanggan yang berbicara dengan Myong malam itu. Manajer bar mengatakan dia nggak ingat juga. Tapi pelanggan itu adalah seorang pria yang badannya cukup besar. Dan mungkin seorang polisi juga. Pria itu dan Hyun pernah datang bersama juga. Malam itu, Anna menemui Hyun dan menanyanya tentang apakah Myong dan Dong-hun saling kenal. Hyun menjawab kalau dia nggak tahu tentang itu. Di hari lainnya, Hansem mulai menanyai setiap polisi yang mengunjungi bar milik Myong. Tentu aja, hal ini membuat para polisi jadi risih dan merasa nggak senang gitulah. Secara itu bar kan, dan pemiliknya bahkan telah dihabisi nyawanya. Suatu hari, investigasi internal tentang kasus Myong ini bocor ke media.
Hal ini sangat membuat Hyun marah besar. Dia memerintahkan tim Jungho untuk menyelesaikan kasus Myeong dalam seminggu. Kemudian Hansem mendapatkan telepon dari manajer bar yang memberitahunya kalau nama pelanggan malam itu adalah Dongsu. Setelah mendapatkan informasi itu, Hansem mendatangi Dongsu untuk menanyai perihal Myeong, karena Dongsu adalah orang terakhir yang Myeong temui. Tapi Dongsu bersikeras bahwa dia pergi meninggalkan bar pada pukul 9.30 malam, karena Myeong juga pulang lebih awal hari itu. Hansem terus berusaha keras menyudutkan Dongsu, tetapi Dongsu tersinggung karena diperlakukan sebagai tersangka. Di kantor polisi, Jungho memberi informasi kepada Hansem kalau kartu penghuni apartemen milik Myeong hilang. Itu adalah satu-satunya yang telah pelaku curi dari Myeong. Pertanyaannya adalah, kenapa si pelaku mencuri kartu masuk apartemen Myeong? Malam itu hujan turun. Ena baru tiba di rumahnya dan meminta asisten rumah tangganya untuk menginap. Tetapi ART itu tetap pergi. Pintu terkunci dan Ena tiba-tiba ingat hari pamannya dihabisi. Dari pantulan lemari kaca di rumahnya, Ina melihat ada seseorang bersembunyi di balik pintu rumah pamannya itu, dan orang itu belum pergi. Udah berharap dari awal bukan Ena pelakunya, tapi ingatan kadang memang suka menipu juga. Jadi mari saksikan kelanjutan episodenya ya sahabat nonton, sampai jumpa.